perkenalkan, namaku Faladita Mejira dengan NIM 05013825309195. Nah, kali ini aku ada di lahan komoditi sayur, yaitu lahan bayam. Kali ini aku main ke daerah Sukawinatan, tepatnya di Jalan Sukajaya. Patokannya itu di Simpang 3 Kuburan Cina. Nah, kali ini aku bersama Pak Ibrahim, salah satu petani komoditas sayur yang ada di daerah tersebut. Nah, sayuran yang ditanami oleh Bapak ini adalah sayuran bayam. Sebenarnya banyak sayur yang ditanami Bapak ini, salah satunya kangkung dan juga sawi. Tetapi kali ini kita fokusnya ke bayam karena Bapak musim ini hanya menanam bayam. Nah, Pak Ibrahim ini telah menjadi petani lebih dari 10 tahun sejak beliau masih muda. Dan Pak Ibrahim ini menanam sayur di lahan punya yayasan. Nah, beliau dipercaya untuk mengurusi lahan tersebut. Dan Pak Ibrahim memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami sayur mayur. Karena saya datang pas belum waktu panen, jadi kita hanya wawancara saja dan obrolan kami cukup santai tetapi penuh makna. Saya menanyakan beberapa hal, mulai dari awal mula menanam sampai cara Bapak menjual hasil taninya. Kemudian, pengeluaran Bapak dalam menanam sayur bayam hanya benih, pupuk urea, dan juga garam. Karena lahannya tidak terlalu luas, jadi pengeluarannya cukup sedikit. Bapak mendapat pupuk kompos. Salah satu pupuk yang Bapak gunakan untuk tanaman sayur ini dari orang-orang ternak yang bingung membuang kotorannya itu kemana. Sehingga Bapak mengambil kotorannya untuk dijadikan pupuk kompos untuk tanaman bayam beliau. Bapak menggunakan pupuk kompos yang lebih dominan, sedikit pupuk urea dan juga garam. Pemberian pupuk kompos ini nih dilakukan setelah bayam tunas awal dan berumur 3 hari. Pupuk kompos adalah kotoran sapi yang didinginkan, kemudian Pak Ibrahim mencampurkannya dengan garam karena beliau meyakini bahwa garam dapat membuat kesuburan tanah menjadi meningkat. Kemudian setelah beberapa hari diberikan pupuk kompos, barulah kita bisa memberikan pupuk urea agar daun tumbuh sehat. Kemudian setelah berumur 20 hari, bayam sudah bisa dapat dipanen dan paling cepat Pak Ibrahim memanen bayam setelah 18 hari. Panen bisa cepat dilakukan jika dosis pupuk normal dan tidak mengalami musim hujan. Jadi kalau misalnya musim hujan, otomatis sistem pemanenannya bisa lebih lama dibandingkan dengan tidak musim hujan. Bapak biasanya memanen bayam di jam 3 atau 4 sore. Kemudian menjual hasil panennya di warung samping warungnya sendiri. Karena lahan Bapak di tepi jalan, hal ini dimanfaatkan Bapak Ibrahim untuk menjual langsung hasil taninya. Bapak tidak menjual hasil taninya ke pasar ataupun tengkulak, tetapi Bapak menjualnya sendiri langsung ke konsumen di warungnya samping lahan. Harga bayam per ikat dihargai dengan harga Rp3.000 karena Bapak sudah lama menjadi petani dan berjualan langsung hasil taninya. Bapak sudah banyak mempunyai pelanggan tetap. Sistem pembayaran di warung Bapak ini masih menggunakan tunai dan belum ke sistem e-money seperti sekarang ini. Banyak. Bapak kalau sekali panen gitu ya, Bapak jual kemana Pak? Apa langsung ke pasar atau ada tempat? Kalau saya jual sayuran itu sekarang jabut di situ, dijual di situ. Oh, tempat itu. Itu kekurangan. Ini tadi tak telat.
2 hari ini lah telat. Adapun kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan wawancara saya bersama Pak Ibrahim di daerah Sukajaya ini adalah dari kegiatan beliau menanam dan menjual hasil taninya sendiri, Bapak Ibrahim sudah menerapkan sistem agribisnis dengan sistem penopangnya yaitu subsistem lingkungan produksi. Kenapa? Karena beliau bilang bahwa daerah Sukawinatan itu tanahnya sangat cocok untuk ditanami sayur mayur karena tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, sehingga daerah Sukawinatan itu sangat bagus untuk ditanamin sayuran. Kemudian karena daerah Sukawinatan juga jarang terkena banjir dan lahannya subur, jadi sangat bagus untuk ditanami sayuran. Kemudian Bapak juga menjualnya langsung ke konsumen dalam keadaan fresh baru panen, sehingga itu menjadi nilai plus dari Bapak dalam bertani.